Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua baik-baik aja, amin. Nah, untuk video kali ini aku mau coba sharing tentang bagaimana pengalaman penyakit aku, yaitu kista endometriosis sama adenomyosis. Ya. Jadi aku pertama mau cerita dulu. Pertama kali aku kena itu sekitar dari SMA gitu. Dari SMA aku itu udah ngerasain setiap haid itu aku sakit banget perutnya. Saat haid itu 2-3 hari tuh aku sakit banget. Setelah itu sampai aku kerja pun itu bahkan setiap bulan aku udah pasti izin untuk nggak masuk sehari atau 2 hari karena nggak bisa nahan rasa sakitnya gitu. Sampailah di tahun 2017 aku itu menikah karena aku mau punya anak. Akhirnya aku cobalah beraniin diri untuk ke dokter gitu, kemana ke dokter obgyn pastinya gitu kan. Nah pertama nih dari aku cek ke dokter itu, aku USG di rumah sakit, nggak semua dokter itu sama. Nah aku mau kasih saran banget nih sama teman-teman semuanya, buat kalau yang ngerasa kalian tuh punya penyakit, ada yang kalian rasain, apalagi itu di bagian dalam ya, yang kita nggak bisa lihat. Nah aku saranin sih kalian tuh jangan sekali-kali cuman di satu dokter gitu. Kalian cari deh gitu beberapa rumah sakit buat mastiin apa bener penyakit teman-teman itu udah pasti atau belum gitu. Jadi jangan misal nih kita didiagnosa ada miom, ada kista sekian gitu kan, wajib dioperasi segala macam. Nah kita tuh belum tahu gitu. Yang namanya dokter itu kan manusia ya kan, nggak semuanya tuh yang walaupun dicek dengan apapun itu kadang ada melesetnya juga gitu. Ini pengalaman banget sih gitu. Aku mesti sharing ini banget sama kalian semua gitu. Jadi jangan asal kalau memang udah didiagnosa atau divonis penyakit apapun itu, please jangan banget cuma satu dokter aja kalian langsung ambil tindakan gitu. Sebelum kalian ambil tindakan untuk entah itu operasi, entah itu atau mau bayi tabung atau apa, kalian mesti datang dulu ke beberapa dokter gitu, dokter bidan gitu. Pokoknya beberapa, ya bisa 5 atau 6 dokter gitu kan, di beberapa rumah sakit yang berbeda gitu. Nah karena ini pengalaman aku banget gitu. Sebelum sampai aku akhirnya tahu penyakit aku itu ya, yang aku udah jelasin tadi, aku tuh udah beberapa dokter lah, dan itu ya benar gitu, nggak semua dokter itu sama gitu. Nah akhirnya pas setelah aku bisa tahu penyakit aku itu apa, di rumah sakit Cipto itu cuman ada dokter aku tuh cuman ngasih 2 pilihan saat itu ya, Mbak mau operasi angkat rahim atau mau bayi tabung. Nah ini kan lumayan posisi yang berat gitu kan, dimana untuk bayi tabung itu kan kita tahu semua ya, nggak mahal gitu, nggak istilahnya nggak murah gitu, nggak semua orang kan kita siap untuk nyiapin uang segitu banyak, dan untuk hasilnya pun nggak 100% bisa jadi gitu kan. Nah yang kedua angkat rahim, dan untuk angkat rahim ini juga bisa dibilang nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena aku di posisi saat itu masih umur muda banget, masih 25 tahun. Gak mungkin dong aku belum punya anak dan harus diangkat rahimnya. Gimana posisi perasaan aku saat itu? Udah hancur, benar-benar hancur banget gitu kan. Nah setelah itu akhirnya aku mutusin tapi gak mungkin juga nih, gimana gitu kan, karena aku ngerasain sakitnya dahsyatnya luar biasa gitu kan. Sudah di tahun 2017 itu aku udah masanya yang bukan headnya itu rasa sakitnya itu pas di head aja gitu, tapi udah di luar head
hampir setiap hari aku sakitnya tuh luar biasa sakit gitu, nggak bisa dijelasin lagi. Kalau bisa dibilang nyerah, gue udah nyerah deh gitu sama hidup gitu kan, udah capek banget, udah nggak kuat lagi, mesti kayak gimana gitu kan. Ya akhirnya dokter mutusin oke, kalau emang nggak mau untuk program anak belum ada juga, atau mau angkat rahim juga nggak mau. Akhirnya dokter kasih aku pilihan untuk menghilangkan rasa nyerinya itu, yaitu aku dikasih obat ini, Visan. Nih kayak gini bentuknya, Visan kayak gini. Nah, ini jadi Visan ini fungsinya dia itu untuk menghilangkan rasa nyeri kita, ditekan hormon kesuburan kita tuh ditekan gitu. Nah jadi awalnya gini, jadi kita minum dulu nih, minum Visan ini selama 2-3 bulan, baru nanti haid kita berhenti. Jadi kita dibuat gak haid gitu, dibuat benar-benar kita nggak haid. Karena yang penyebab kita nyeri itu kan karena kita datang haid, dan bahkan aku tuh udah di luar masa haid gitu kan. Nah setelah jalan 2 bulan sampai ke 3 bulan, barulah aku udah nggak haid lagi tuh selama itu. Tapi nyeri aku pun udah hilang, dan aku minum ini setiap hari ya, setiap hari. Jadi sebulan itu ya 30-31 tablet ini, Visan namanya ya. Ini untuk penghilangan nyeri, dan untuk harganya itu sekitaran, kalau untuk 30 ya 600-700 ribuan kayak gitu. Nah kadang gini, pengalaman aku sakit itu, kadang kalau Visan ini dia maunya itu kita minum setiap jam. Maksudnya gini, misalkan kita minum Visan ini jam 8 pagi. Nah kita besoknya tuh kita mesti rutin gitu, ketemu jam 8 pagi lagi gitu. Dia gak mau sampai lewat atau kita telat banget gitu kan. Dia gak mau, karena nanti efeknya kita bakal ngerasain nyeri lagi gitu. Nah kalau misalkan itu nyerinya udah datang, aku tuh udah gak bisa banget pakai obat-obat nyeri apapun, itu udah gak bisa saat itu ya kan. Ya banyak obat-obat nyeri-nyeri yang aku pakai itu tuh udah gak mempan di tubuh aku, dan aku cuman mempan sama obat yang satu ini, Supos. Ini Supos kayak gini tuh, Pronalges. Ini buat ke anus. Ini tuh memang jitu banget ya. Aku tuh sakitnya luar biasa sakit, tapi kalau aku udah minum ini udah tuh bener-bener hilang, sehilang-hilangnya rasa nyerinya gitu. Jadi makanya aku tuh bergantung banget sama obat ini tuh udah berapa tahun ya, hampir 10 ya, kurang lebih ya, dari 2017 lah ya, kurang lebih hampir 10 tahunan lah ya, mau 10 tahun gitu. Nah aku udah minumin pakai obat ini terus, karena aku udah nggak bisa pakai obat minum saat itu gitu. Nah akhirnya aku juga udah kayak tahun 2020 ini aku tuh udah agak capek juga. Aku udah memutusin pengen punya anak lagi gitu kan, pengen punya anak lagi. Dan aku masih kasih tahu, selama kita minum Visan ini kita nggak bakalan bisa punya anak. Itu kita sedihnya itu, kita udah dipastikan kita nggak akan bisa punya anak kalau kita minum ini itu, karena ini untuk menekan kesuburan kita itu, makanya kita nggak bisa untuk punya anak. Nah akhirnya di tahun 2020 ini aku udah mutusin buat mau program hamil gitu. Ceritanya mau program hamil. Akhirnya aku datang lagi ke dokter tahun 2019 ya. Aku itu datang 2019 akhir, aku tuh udah mulai ketemu dokter lagi buat aku bilang, dok aku mau program hamil gitu. Berarti kalau aku udah siap mau program hamil, otomatis aku udah siap berhenti Visan. Nah resikonya apa? Aku bakal ngerasain sakit lagi seperti semula gitu kan, seperti sebelum aku minum Visan ini gitu kan.
sakitnya tuh udah bener-bener parah banget deh, udah nggak tahu lagi mesti gimana tuh rasa sakitnya itu kayak gimana, udah nggak tahu deh gitu. Nah setelah itu akhirnya aku stop lah dari bulan Desember aku udah mulai stop tuh, di Desember awal tuh aku udah mulai stop sampai di bulan Januari aku stop itu visan. Balik lagi normal, alhamdulillah. Head aku kembali normal, sakit pun kembali normal. Aku tuh udah stres banget gitu kan. Terus cuman kata dokter opsinya cuma satu, ya kalau memang kamu mau punya anak ya kamu harus lepas pisan. Kamu mesti lepas pisan, ya kamu rasain aja rasanya sakitnya gitu, nggak apa-apa karena kan kita mau program, dokter bilang gitu ya kan. Akhirnya ya udahlah aku rasain aja, dan aku cuman pakai obat ini, dan ini lumayan mahal obat ini. Itu satunya itu 20 ribuan gitu, dan ini aku mesti minum kadang tuh 1-2 kali gitu kan. Nah sampai akhirnya aku tuh udah stres banget gitu kan. Gimana ya, udah kayak putus asa lah gitu. Nah akhirnya ada nih, aku disaranin juga sama dokter aku juga, tapi di beda rumah sakit. Coba deh kamu minum Habatus Sauda, dia bilang gitu. Nah ini Habatus Sauda kayak begini, coba kamu minum sehari dua kali 2 gitu kan. Nah akhirnya aku minum Habatus Sauda ini kira-kira di bulan April kalau nggak salah ya, di bulan April, Maret akhir lah, karena aku udah nggak tahan sama rasa sakitnya, udah kayak nyerah deh gitu kan. Kayaknya saat itu udah aku mau mutusin, udahlah aku kayaknya udah buat mau punya anak tuh kayaknya udahlah putus asa gitu, kayaknya udah nggak mungkin gitu, karena gue juga nggak mungkin dong ngerasain sakit kayak begini gitu kan, nggak kuat gitu kan. Siapa sih yang nggak mau punya anak, pasti kan semua mau, cuman kan balik lagi kalau kita ngerasain nyeri kan itu juga nggak tahan. Sampai akhirnya aku itu sempet mau balik lagi ke dokter karena aku nggak kuat gitu, aku mau minta obat visan lagi gitu. Nah gara-gara ada gara-gara ada virus corona ini, akhirnya aku tuh jadi nggak berani ke rumah sakit gitu. Jadi yang tadinya aku tuh ke rumah sakit tuh bisa seminggu sekali ketemu dokter ya kan, ini jadi nggak ke sana karena aku takut banget gitu. Nah akhirnya aku cobalah coba deh iseng-iseng gitu, juga iseng-iseng. Nah terus coba deh bismillah, dengan kita punya niat, terus kita juga berusaha dengan berdoa juga gitu kan, gimana caranya bisa kita sembuh dari penyakit ini. Ya udah akhirnya aku usaha coba beli ini Habatus Sauda, tapi aku beli yang ini, yang hitam ini ya, yang minyak ini. Nah ini isinya 200 kaplet dan aku minum. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah aku minum ini? Sakit nyeri yang dahsyat itu selama aku bertahun-tahun itu hilang. Dan ada satu aku juga minum bebarengan sama minum ini, itu madu. Sebentar. Nah kayak gini teman-teman. Maaf, udah habis tinggal segini. Aku udah beli lagi 2, udah sedia lagi 2 botol. Nah aku minum ini baru aku minum 1 bulan. Ini aku bareng minum ini sama aku minum ini. Dan yang sebelumnya aku nggak pernah lakuin, selama bertahun-tahun itu aku nggak pernah lakuin karena aku berpikir gini, obat herbal, aku cuman berpikir gitu, nggak mungkin lah gitu kan buat penyakit yang sakitnya luar biasa kayak gini gitu kan, yang bisa sama obatnya pun yang benar-benar obat mahal, nggak bisa pakai obat-obat murah lagi gitu kan. Akhirnya dengan aku niat bismillah, dibarengi juga dengan doa ya, yang pasti itu doa, kita bermohon sama Allah, kita minta doa, terus kita minta taubat sama Allah, kita minta ampunan sama Allah, apa yang udah mungkin kita banyak dosa atau apapun itu, kita minta maaf, kita benar-benar taubat buat nggak ngelakuin mungkin kita banyak dosa dan sebagainya.
Terus kita niatin sebelum kita minum ini, kita baca doa, ya Allah minta keberkahan dari obat habatus sauda ini gitu, sama madunya gitu kan. Karena di Al-Qur'an kan juga disaranin kan untuk kita meminum madu atau habatus sauda ini gitu. Nah gitu sih, alhamdulillah aku tuh seneng banget. Makanya aku tuh pengen aku pengen sharing sama teman-teman semua yang punya penyakit ya bener, yang benar-benar sama kayak aku gitu. Karena aku tahu banget gimana rasanya menderitanya penyakit ini gitu. Dan sedihnya apa? Saat kita belum punya anak, ya kan? Pasti kan kita mau dong punya anak. Nah, gimana anak istilahnya, wallahu alam sih itu sebenarnya gitu kan. Ada juga yang istilahnya ada kista atau adenomyosis tapi tetap bisa punya anak, ada. Ya balik lagi, kalau emang Allah mau kasih, kita kan nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau buat yang kayak kita gini, kalau yang kita ngenahan rasa sakit udah nggak bisa, ya aku mau sharing gimana caranya sakit nyerinya itu hilang dulu deh gitu. Karena aku yakin banget kalian itu juga pasti kesiksa gitu, karena sama aku juga ngerasain kayak gitu. Aku tuh kesiksanya tuh luar biasa gitu. Karena aku mau berbagi sekarang sama kalian semua gimana tuh rasa senangnya aku gitu. Udah benar-benar alhamdulillah banget, aku tuh udah hilang sama rasa nyeri yang udah aku nggak bertahun-tahun aku rasain. Alhamdulillah Allah jawab semuanya. Ya alhamdulillah gini, berkat keberkatan dari perantaranya ini juga gitu. Ya mungkin itu aja dulu video aku kali ini. Semoga kalian semua teman-teman ya yang menderita sakit kista ataupun adenomyosis dan sebagainya bisa coba ikut apa yang aku pakai juga gitu. Semoga kalian juga bisa sehat lagi, kita semua bisa punya anak. Gitu aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.